Udara di ruang isolasi VIP rumah sakit terasa dingin, sebanding dengan rasa nyeri yang merayapi seluruh jiwa Riana. Di balik kaca pembatas, Risa, putri semata wayangnya yang berusia 7 tahun, terbaring lemah dengan selang-selang dan alat bantu pernapasan yang menjadi penopang terakhir hidupnya. Detak monitor jantung berbunyi konstan, sebuah ritme mengerikan yang bisa berubah menjadi garis lurus kapan saja. Dokter baru saja keluar, menyampaikan ultimatum. Risa harus dioperasi secepatnya. Biaya yang dibutuhkan, jika dihitung-hitung, tidaklah sedikit, tetapi itu adalah harga untuk nyawa seorang anak. Riana menoleh ke arah suaminya, Haris, yang duduk di sofa kulit mahal di sudut ruangan, berpura-pura sibuk dengan ponsel mewahnya. Haris adalah definisi kesuksesan di mata banyak orang, muda, tampan, dan CEO dari perusahaan properti yang sedang naik daun. Dalam 2 tahun terakhir, bisnisnya melesat bak roket. Namun, di mata Riana, Haris saat ini hanyalah sosok asing yang dingin dan egois. Haris, suara Riana bergetar, berusaha menahan tangis yang sudah mencekik lehernya. Dokter bilang Risa harus segera dioperasi. Paling lambat lusa. Kita butuh dana besar, setidaknya 500 juta. Haris menghela napas panjang, sebuah respons yang lebih mirip rasa frustrasi karena diganggu daripada rasa cemas akan nasib putrinya sendiri. Ia meletakkan ponselnya, menatap Riana dengan sorot mata yang biasa ia gunakan untuk menenangkan klien yang sedang komplain. Sorot mata yang begitu pandai berbohong. Sudah kubilang, Riana, sabar sedikit, Haris berujar santai, tanpa sedikit pun nada khawatir. Kau pikir uang sebanyak itu jatuh dari langit? Perusahaan sedang sulit, sangat sulit. Kau tahu sendiri kondisi pasar properti. Riana mengepalkan tangan. Ia bekerja sebagai ibu rumah tangga, tetapi ia tidak buta. Ia adalah lulusan terbaik dari jurusan akuntansi dan masih menyimpan insting tajam dalam membaca laporan keuangan. Ia sering mendengar Haris berbicara di telepon, melihat laporan-laporan sekilas yang ia tinggalkan di meja, dan membaca berita-berita ekonomi. Perusahaan Haris, Pratama Group, bukan hanya tidak pailit, tapi sedang menikmati lonjakan keuntungan yang fantastis berkat proyek apartemen mewah terbaru mereka. Jangan berbohong, Haris, desis Riana, air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Aku tahu Pratama Group baru saja mencetak rekor penjualan tertinggi kuartal ini. Aku tahu semua laporan itu. Kau baru saja membeli mobil sport baru, tidak mungkin kau tidak punya uang untuk menyelamatkan nyawa Risa. Wajah Haris langsung menegang. Ia benci ditantang. Kepercayaan dirinya luntur, digantikan amarah yang cepat tersulut. Kau ini selalu saja mencampuri urusan kantor. Sejak kapan kau jadi akuntan perusahaan? Aku bilang sedang dalam masalah. Ya masalah. Perusahaan sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran, semua aset dibekukan. Uang itu likuiditas, Riana. Tidak bisa disentuh. Riana berdiri, berjalan mendekat, dan tanpa sadar, ia menjatuhkan dirinya di lantai dingin, berlutut di hadapan Haris. Ia bersujud, memegang kaki Haris dengan kedua tangan gemetar. Ia tidak peduli harga dirinya terinjak. Yang ia pedulikan hanyalah Risa. Kumohon, Haris. Dia anakmu. Anak kandungmu. Risa kritis. Ini darurat. Jika hanya ada 10 juta di rekeningmu, berikan padaku. Aku akan mencari sisanya. Tapi jangan biarkan dia menunggu. Riana memohon, suaranya pecah. Aku mohon, Haris, demi Tuhan, biarkan dia hidup. Haris menarik kakinya dengan jijik. Ekspresinya sama sekali tidak tersentuh. Berhenti bersikap berlebihan. Kau memalukan. Berdirilah. Aku akan mencoba mencari pinjaman dari bank, tapi itu butuh proses. Kau tidak bisa memaksa. Berhentilah mendramatisir keadaan. Riana terhuyung berdiri. Pandangannya kosong, menatap Haris yang bahkan tidak repot-repot membantunya. Dalam hatinya, ia tahu. Bukan restrukturisasi, bukan aset beku. Haris hanya tidak ingin mengeluarkan uang itu, uang yang ia utamakan untuk hal lain. Dalam keputusasaan yang menusuk, Riana menelepon mertuanya, Nyonya Wina. Nyonya Wina adalah wanita sosialita yang sangat menjaga citra kekayaan keluarganya. Ia pikir, naluri seorang nenek pasti akan tergerak. Mama, Risa harus dioperasi.
Haris bilang dia tidak punya uang karena perusahaannya pilot. Bisakah Mama meminjamkan kami? Riana berkata sambil terisak. Suara Nyonya Wina di seberang telepon terdengar dingin dan terburu-buru. Pilot? Ya, itu memang sudah kuduga. Haris memang tidak becus mengurus perusahaan. Uang? Tentu saja Mama tidak punya. Semua aset Mama terikat investasi jangka panjang. Mama sedang ada urusan penting. Jangan ganggu dulu. Sambungan terputus. Nyonya Wina, yang selalu pamer tas bermerek dan berlian baru setiap bulan, mengatakan dia tidak punya uang sepeser pun untuk cucunya sendiri. Riana kembali duduk di samping putrinya, menyentuh tangan mungil Risa yang terpasang infus. Ia merasa dunia runtuh. Suami dan mertuanya, dua orang yang seharusnya menjadi jaring pengaman, justru mendorongnya ke jurang. Di tengah kegelapan itu, sebuah notifikasi muncul di ponsel Haris yang tergeletak di meja, terbuka. Haris sedang berada di kamar mandi, mungkin untuk menghindari Riana sebentar. Rasa penasaran bercampur firasat buruk mendorong Riana untuk melihatnya. Pesan itu datang dari sebuah nomor tak dikenal, diselamatkan dengan emoji hati merah. Dari kekasih hati merah 2. Sayang, gak sabar buat besok. Pesta di Grand Ballroom Hotel Adimarga sudah siap, cincin berliannya sudah di sana juga kan? Aku mau ultah paling mewah se-Jakarta. Makasih ya, Haris, kamu memang yang terbaik. Siapa bilang kamu pilot? Haha. Dunia Riana berhenti berputar. 500 juta untuk nyawa Risa tidak ada, tetapi uang puluhan juta untuk pesta ulang tahun selingkuhan? Cincin berlian? Hati Riana yang tadinya berdarah karena keputusasaan, kini membatu karena pengkhianatan. Ini bukan lagi soal uang. Ini adalah pengkhianatan paling keji di saat putrinya sekarat. Mereka menggelar pesta mewah dan memberikan kado berlian, di saat Riana bersujud memohon biaya operasi. Haris keluar dari kamar mandi, melihat Riana memegang ponselnya dengan tatapan nanar. Wajahnya langsung pucat. Apa yang kau lakukan? Kembalikan ponselku. Haris merebutnya dengan kasar. Riana tertawa, tawa hampa yang lebih menyakitkan dari tangisan. Grand Ballroom Hotel Adimarga. Cincin berlian. Pilot? Aku tahu siapa dia, Haris. Selama ini aku diam bukan berarti aku bodoh atau tidak tahu. Aku diam karena aku fokus pada Risa. Haris terperangah. Namun, dengan cepat ia kembali menguasai diri. Dia hanya klien, Riana. Aku harus menjaga hubungan baik dengan klien besar. Itu untuk kelangsungan Pratama Group. Kelangsungan Pratama Group, atau kelangsungan hubungan busukmu dengan pelacur itu. Riana berdiri tegak, air matanya sudah kering, digantikan api kebencian yang menyala. Kau menolak anakmu sendiri. Kau biarkan Risa hampir mati demi melayani nafsu bejatmu. Aku tidak akan memaafkanmu, Haris. Kau dan ibumu sudah menunjukkan padaku betapa berharganya aku dan Risa di mata kalian. Sekarang, aku akan menunjukkan padamu seberapa berharganya aku saat aku menjadi musuhmu. Haris tertawa meremehkan. Omong kosong macam apa ini? Kau pikir kau bisa apa? Kau hanya ibu rumah tangga, Riana. Jangan membuatku tertawa. Kau akan melihatnya, Haris. Kau akan melihat harga dari pengkhianatanmu ini. Riana pergi. Ia tahu, satu-satunya cara Risa selamat adalah dengan usahanya sendiri. Ia tidak akan menunggu Haris. Malam itu, ia menelepon semua saudara, meminta pinjaman, dan tanpa ragu, ia mengeluarkan kotak perhiasan peninggalan ibunya, cincin dan kalung yang sangat berharga secara sentimental. Barang-barang itu langsung ia jual. Ia akan menyelamatkan Risa. Dan setelah Risa selamat, ia akan membalas dendam. Pesta ulang tahun mewah itu akan menjadi panggungnya, dan kehancuran Haris akan menjadi kado terindahnya untuk dirinya sendiri. Malam itu, bagi Riana, bukan lagi tentang air mata, melainkan tentang perhitungan dingin dan kecepatan bertindak. Kekejaman Haris telah membakar habis sisa-sisa cinta di hatinya, menyisakan hanya abu yang siap diterbangkan oleh angin pembalasan. Prioritasnya mutlak, Risa harus hidup. Pengorbanan di kaki 5. Riana meninggalkan Haris yang masih terkejut dengan ancamannya di rumah sakit. Begitu keluar dari pintu kaca, udara malam yang dingin menyambutnya, namun ia tidak merasakan apa-apa.
Seluruh fokusnya tertuju pada angka 500 juta. Ia melaju ke rumah kakaknya, Dina, yang memang sederhana namun memiliki hati emas. Dina dan suaminya hanya mampu meminjamkan 50 juta, itu pun hasil dari dana pendidikan anak-anak mereka. Saudara-saudara lain memberikan sumbangan seadanya, total terkumpul sekitar 100 juta. Masih kurang jauh. Langkah terakhir, dan yang paling menyakitkan, adalah perhiasan peninggalan ibunya. Kalung mutiara yang melingkari leher ibunya di hari pernikahan Riana, sepasang anting safir yang diberikan saat Riana lulus kuliah, dan sebuah cincin emas polos yang selalu ibu kenakan. Benda-benda ini adalah satu-satunya kenangan fisik yang ia miliki dari mendiang ibunya. Dini hari menjelang subuh, Riana mendatangi sebuah toko emas 24 jam yang dikenalnya. Ia menyerahkan kotak bludru itu. Penjaga toko, seorang pria parubaya yang melihat betapa Riana gemetar saat melepaskan perhiasan itu, menatapnya dengan iba. Setelah ditimbang dan diperhitungkan, nilainya mencapai 150 juta. Riana menatap cincin emas polos itu untuk terakhir kalinya sebelum diserahkan. Cincin itu terasa dingin, seperti harapan yang baru saja ia kubur. Ia menukarnya dengan nyawa anaknya. Haris menukar nyawa anaknya dengan berlian untuk pelakor. Perbandingan itu begitu kejam, begitu kontras, hingga memicu gelombang kemarahan baru. Total uang yang terkumpul masih kurang 250 juta. Riana duduk di mobil, kepalanya pening. Ia ingat, ia masih memiliki asuransi pendidikan anak yang dapat dicairkan darurat, meskipun ia tahu prosesnya rumit dan memakan waktu. Ia menelepon sahabat lamanya, Reno, yang kini bekerja sebagai manajer kredit di sebuah bank swasta. Reno terkejut mendengar suara Riana yang putus asa. Tanpa banyak bertanya, Reno, yang juga seorang ayah, memahami urgensi situasi ini. Menggunakan semua koneksi dan pengaruhnya, Reno berhasil mengakali prosedur bank, menggunakan aset Riana yang tersisa sebagai jaminan sementara untuk mendapatkan pinjaman ekspres yang dapat cair dalam beberapa jam. Ia mengambil risiko besar demi Risa. Sore harinya, tepat sebelum jam operasi yang ditetapkan, seluruh dana, uang tunai hasil jual perhiasan, pinjaman saudara, dan transfer cepat dari bank yang diurus Reno berhasil dilunasi di meja administrasi rumah sakit. Riana menghela napas lega pertama dalam 48 jam terakhir. Risa terdaftar untuk operasi. Ia selamat, setidaknya dari krisis pendanaan. Risa dibawa ke ruang operasi, Haris masih belum muncul. Riana hanya mengiriminya pesan singkat, Risa sudah masuk operasi. Aku yang bayar semua. Jangan coba-coba datang, kau sudah tidak punya hak. 2 jam berlalu, lalu 4 jam. Riana duduk di ruang tunggu, ditemani Dina yang setia. Haris tidak datang. Ponselnya tidak aktif. Ia tahu kemana Haris pergi. Malam ini adalah pesta ulang tahun pelakor itu. Sementara Risa berjuang hidup di bawah pisau bedah, ayahnya sedang mengenakan jas mahal, bersiap memberi kado berlian pada wanita lain. Kebencian Riana mengkristal menjadi tekad baja. Selama Haris menikmati kebahagiaan semu di atas penderitaan keluarganya, Riana akan menggunakan waktu ini untuk merencanakan kehancurannya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon 2 orang. Andre, mantan rekan kerjanya yang kini sukses membuka perusahaan kurir cepat, dan Sarah, seorang mantan jurnalis investigasi yang kini menjalankan bisnis PR dan manajemen krisis, atau dalam kasus Riana, manajemen kehancuran. Sarah, aku punya berita. Sebuah kisah pengkhianatan yang terjadi di Grand Ballroom Hotel Adimarga malam ini, bisik Riana. Sarah, yang mengenal Riana sebagai wanita pendiam, terkejut mendengar nada suaranya yang dingin dan tajam. Riana menjelaskan situasinya, dari penolakan Haris, diagnosis Risa, hingga pesan ponsel yang membongkar pesta mewah itu. Aku tidak mau melukai Pratama Group secara langsung, belum. Tapi aku mau membuat Haris dan ibunya malu di depan seluruh relasi bisnis mereka. Aku ingin para tamu tahu siapa Haris dan siapa wanita yang ia rayakan, kata Riana. Sarah tersenyum di seberang telepon. Kau mau bunuh karakter? Itu mudah. Apa kado memalukannya? Pukul 8 malam, Grand Ballroom Hotel Adimarga dipenuhi oleh gemerlap cahaya dan wangian mahal. Seluruh relasi bisnis dan sosialita kelas atas Jakarta berkumpul untuk merayakan ulang tahun Amelia, sosok pelakor yang kini duduk di samping Haris, memancarkan aura kemenangan.
Nyonya Wina, dengan kalung berlian yang mencolok, tertawa gembira, berbisik pada rekan-rekannya tentang betapa Haris adalah putra yang sukses dan dermawan. Mereka tampak seperti keluarga sempurna, melupakan Risa yang terbaring di rumah sakit. Saatnya Haris memberikan pidato. Ia berbicara tentang kesuksesan, loyalitas, dan pentingnya dukungan pasangan dalam hidup. Sebuah hipokrisi yang membuat para malaikat pun menangis. Di akhir pidatonya, ia membuka kotak beludru merah dan menyematkan cincin berlian besar di jari Amelia. Sorakan riuh memenuhi ruangan. Ini adalah bukti cintaku, kata Haris, matanya berkilat penuh nafsu dan kebanggaan, cinta yang murni, cinta yang sesungguhnya. Tepat pada saat itu, ponsel Haris dan Nyonya Wina, serta ponsel beberapa relasi bisnis utama mereka, berbunyi nyaring serentak. Sebuah pesan multimedia, anonim, baru saja diterima. Mereka mengabaikannya. Lalu, pintu Grand Ballroom terbuka dengan keras. Seorang kurir, mengenakan seragam rapi perusahaan Andre, melangkah masuk sambil memegang sebuah kotak kardus besar. Ia berjalan lurus ke tengah panggung, ke arah Haris dan Amelia. Maaf mengganggu, Bapak Haris Pratama, tanya kurir itu dengan suara lantang, menggunakan mikrofon portabel yang sudah disiapkan Sarah. Semua mata tertuju padanya. Haris menatapnya dengan marah. Siapa kau? Ini pesta pribadi. Saya dari lini darurat, diutus oleh Ibu Riana. Beliau meminta agar kado ini dibuka di sini, di hadapan semua tamu terhormat, kata kurir itu dengan profesional. Nyonya Wina langsung panik. Usir dia. Haris, usir dia. Tapi Haris, yang nalurinya sebagai CEO tahu bahwa keributan adalah musuh terbesar Citra, hanya bisa menggeram. Buka. Buka cepat. Kurir itu membuka kotak kardus. Isinya bukan bom, bukan pula barang-barang kotor. Isinya hanyalah 3 item, ditata rapi di atas lapisan beludru putih. Pertama, sebuah figura foto besar. Foto Risa, putrinya, yang sedang terbaring kritis dengan selang-selang dan alat bantu pernapasan. Di bawah foto itu, tertulis, untuk cepat sembuh, biaya operasi 500 juta. Ditolak oleh ayah kandungnya, Haris Pratama. Kedua, ada 2 item kecil di sebelahnya, sebuah tumpukan kwitansi transfer dana. Kurir mengambil kwitansi itu, membacanya, dan menaruhnya di samping foto. Kwitansi itu adalah bukti pembayaran rumah sakit atas nama Riana, tertulis jelas, sumber dana dari penjualan perhiasan warisan ibu kandung. Ketiga, dan ini yang paling menghancurkan, adalah sebuah sound system kecil yang terselubung rapi. Kurir itu menekan tombol play. Suara tangisan Riana yang memilukan memenuhi Grand Ballroom, suara yang diambil diam-diam oleh Riana saat ia bersujud di rumah sakit 2 hari lalu, memohon pada Haris. Kumohon, Haris. Dia anakmu. Risa kritis. Ini darurat. Aku mohon, Haris, demi Tuhan, biarkan dia hidup. Lalu, diikuti dengan jelas suara Haris yang dingin, penuh penghinaan, berhenti bersikap berlebihan. Kau memalukan. Berdirilah. Aku bilang sedang dalam masalah, ya masalah? Keheningan yang mematikan melanda ruangan. Para tamu, yang baru saja memuji Haris sebagai suami setia, kini menatapnya dengan jijik. Mereka melihat foto Risa, mendengar tangisan pilu seorang ibu yang bersujud, dan membandingkannya dengan cincin berlian puluhan juta di jari seorang wanita asing. Jadi, ini alasan Anda bilang Pratama Group Pilot? Uang itu untuk pesta ulang tahun ini? Anak Anda diambang maut, dan Anda merayakan ini? Bisik seorang direktur bank, yang langsung menarik kembali janjinya untuk berinvestasi. Amelia, sang pelakor, wajahnya memerah karena malu, berlian di jarinya kini terasa berat. Nyonya Wina, yang baru saja membual, ambruk di kursinya, wajahnya pucat pasi. Citra sosialita yang ia bangun selama puluhan tahun hancur dalam hitungan detik. Haris berdiri membeku, wajahnya dipenuhi amarah dan ketakutan. Ia telah dikalahkan di panggungnya sendiri oleh wanita yang ia anggap remeh. Langkah pertama menuju kehancuran. Riana menerima panggilan dari Sarah. Pekerjaan selesai, Riana. Media-media kecil sudah mulai mengangkat berita ini. Foto Risa dan cincin berlian sudah menyebar cepat. Kredibilitas Haris nol. Bagus, jawab Riana, suaranya tenang. Di balik kaca pembatas,
Ia melihat Risa sudah dipindahkan ke ruang pemulihan, operasinya berhasil. Sekarang, langkah berikutnya. Keesokan harinya, Riana menggandeng Reno, yang juga seorang pengacara andal, untuk mengajukan gugatan cerai. Reno telah mengumpulkan bukti perselingkuhan dan penelantaran anak secara finansial di masa kritis. Haris, yang baru saja dipecat dari jabatan CEO-nya oleh Dewan Direksi Pratama Group karena skandal tersebut, mereka takut reputasi bisnis mereka hancur, hanya bisa menatap Riana dengan penuh kebencian. Kau menghancurkanku, Riana. Aku akan memastikan kau tidak mendapatkan sepeser pun dariku, gertak Haris saat bertemu di ruang mediasi. Riana hanya tersenyum sinis. Aku tidak butuh hartamu, Haris. Uang yang aku pakai untuk Risa adalah hasil keringat dan pengorbananku, bukan darimu. Aku akan menuntut hak asuh penuh Risa dan hanya menuntut bagianku dari aset bersama sesuai hukum. Tapi ingat, kehancuranmu baru dimulai. Aku tidak mau sepeser pun harta yang dicampuri uang hasil pengkhianatanmu. Aku akan membuat Pratama Group bangkrut dengan tanganku sendiri. Haris menganggapnya sebagai gertakan kosong. Tapi Riana tidak main-main. Menggunakan pengetahuan akuntansinya, ia mulai mengumpulkan semua data keuangan Pratama Group yang ia miliki, mencari celah, mencari kelemahan, mencari utang tersembunyi. Perceraian diselesaikan dengan cepat. Haris kehilangan jabatan, kehilangan reputasi, dan kehilangan Riana, tapi yang paling penting, ia kehilangan Risa. Riana resmi menjadi wanita lajang, mandiri, dengan seorang putri yang sedang dalam masa pemulihan. Ia meninggalkan semua kemewahan palsu dan pindah ke rumah sederhana dekat sekolah Risa. Ia siap membangun kembali hidupnya dari nol. Kehancuran finansial Pratama Group yang telah ia janjikan adalah proyek barunya. Setelah perceraian diputuskan dengan cepat, hak asuh Risa jatuh sepenuhnya ke tangan Riana, dan Riana hanya mengambil bagian minimal dari harta Gonogini, menolak untuk disentuh oleh sisa-sisa kekayaan Haris. Riana pindah ke rumah kontrakan sederhana. Rumah sakit telah menjadi saksi kebangkitan Risa, yang kini mulai pulih dengan semangat baru. Risa adalah bahan bakarnya, sumber energi tak terbatas yang mendorong Riana menjalankan rencana paling ambisiusnya, menghancurkan Pratama Group. Haris mengira aku hanya menggertak di ruang mediasi, ujar Riana pada Reno, sahabatnya, suatu sore di kafe kecil dekat kontrakan Riana. Mereka duduk di depan laptop, dikelilingi tumpukan laporan keuangan yang berhasil Riana kumpulkan selama ia menjadi istri Haris. Dia meremehkan seorang akuntan yang bosan. Reno, dengan kacamata bertengger di hidungnya, meneliti dokumen-dokumen itu. Ini bukan cuma gertakan, Riana. Ini bom waktu. Pratama Group overleveraged, pinjaman mereka di Bank A dan B sudah mencapai batas maksimum, dan mereka mengandalkan penjualan proyek Skylake Tower untuk menutup lubang likuiditas. Masalahnya, Haris terlalu fokus pada Amelia dan skandal itu membuat penjualan anjlok total. Riana tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Tepat, aku tidak perlu meledakkan Pratama Group dari luar. Aku hanya perlu mencabut satu kabel yang menahan seluruh struktur. Aku akan memulainya dari utang tersembunyi Haris di bank-bank kecil yang digunakan untuk mendanai gaya hidupnya, bukan proyek perusahaan. Riana menyusun strategi yang rumit, menggunakan pengetahuannya yang mendalam tentang praktik keuangan gelap Haris. Haris sering menggunakan anak perusahaan kecil sebagai entitas Special Purpose Vehicle, SPV, untuk mendapatkan pinjaman tambahan yang tidak tercatat dalam laporan konsolidasi Pratama Group, memanipulasi rasio utang terhadap ekuitas, D/E ratio, agar terlihat sehat di mata investor besar. Taktik 1. Memicu kredit macet jaringan SPV. Riana, dengan bantuan data yang ia miliki, mengirimkan informasi anonim yang sangat terperinci ke divisi internal audit di bank-bank kecil. Informasi itu menunjukkan bahwa aset yang dijaminkan oleh SPV Haris ternyata tumpang tindih dan overvalued, dinilai terlalu tinggi. Kecurigaan langsung muncul, memicu audit mendadak. Audit ini mengungkapkan keterlambatan pembayaran cicilan kecil yang selama ini ditutupi Haris. Satu kegagalan kecil memicu reaksi berantai. Bank-bank itu, panik akan potensi kerugian, mulai menarik kembali pinjaman dan menuntut pelunasan segera dari SPV. Taktik 2. Menghilangkan kepercayaan investor utama. Pada saat yang sama, Sarah, sang jurnalis,
mulai mempublikasikan laporan-laporan yang awalnya terlihat hanya sebagai rumor bisnis, tetapi didukung oleh fakta-fakta yang tak terbantahkan. Laporan itu menyoroti krisis moral Haris yang kini berimbas pada manajemen perusahaan, menunjukkan bahwa Haris menggunakan dana proyek untuk keperluan pribadi, dan menyoroti skandal pesta berlian saat anak sekarat yang kini menjadi legenda di kalangan elit bisnis. Investor dan fund manager adalah makhluk yang paling takut pada ketidakpastian. Mereka tidak peduli dengan moralitas Haris, tetapi mereka sangat peduli dengan risiko. Dengan reputasi Haris hancur dan munculnya laporan keuangan yang mencurigakan, mereka menarik dana investasi secara massal dari Pratama Group. Harga saham perusahaan properti Haris anjlok lebih dari 40% dalam seminggu. Haris Pratama kini bukan lagi CEO karismatik yang dulu. Ia menjadi buronan media dan dibenci oleh rekan-rekan bisnisnya. Dewan Direksi Pratama Group, yang panik, segera mencopot Haris secara resmi, mencoba menyelamatkan perusahaan dari tenggelam total. Namun, sudah terlambat. Begitu bank-bank besar melihat krisis likuiditas di SPV dan penarikan massal dari investor, mereka memicu klausul cross default pada pinjaman besar Pratama Group. Ini adalah pukulan mematikan. Bank menuntut pelunasan utang miliaran rupiah saat itu juga. Haris mencoba melawan, ia bahkan berusaha menghubungi Riana. "Riana, tolong, tarik gugatanmu. Perusahaan akan bangkrut. Semua akan hancur," teriak Haris di telepon. Riana, yang sedang menemani Risa belajar menggambar, hanya menjawab, "Aku tidak punya gugatan lagi, Haris. Kita sudah cerai. Soal perusahaanmu, aku hanya membagikan fakta. Kau yang menanam benih kehancuran itu sendiri saat kau menolak membayar operasi anakmu. Kau menukar nyawanya dengan berlian. Sekarang, berlian itu yang menjerat lehermu." Haris putus asa. Amelia, sang pelakor, melihat kapal Haris tenggelam, segera meninggalkannya. Ia mengambil cincin berlian itu dan menghilang, karena Haris yang miskin dan gagal bukanlah cinta sejati yang ia cari. Dalam beberapa bulan berikutnya, Pratama Group resmi mengajukan permohonan pilot. Aset-aset perusahaan disita, rumah mewah Haris, mobil-mobil sportnya, semua dilelang untuk menutupi utang yang tak terbayar. Dampak kehancuran itu juga menimpa Nyonya Wina. Ia terbiasa hidup mewah dengan menggunakan kartu kredit Haris dan memegang saham Pratama Group. Ketika Pratama Group runtuh dan Haris tidak bisa lagi memberinya uang, Nyonya Wina mengalami syok berat. Ia jatuh sakit, menderita stroke ringan yang membuat tubuh bagian kanannya melemah, dan ia kehilangan akses ke lingkaran sosialitanya. Riana hanya menerima kabar itu tanpa emosi. Balas dendamnya telah selesai. Bukan karena ia yang membunuh Pratama Group, tetapi karena ia yang menunjukkan benang merah kebusukan yang sudah ada di dalamnya dan membiarkan dunia bisnis yang kejam menyelesaikan sisanya. Kebangkitan Riana, dari ibu rumah tangga menjadi CEO. Dengan Risa sepenuhnya sehat dan kembali ke sekolah, Riana fokus pada babak baru kehidupannya. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi perang untuk kemakmuran mereka baru dimulai. Ia tidak lagi ingin terikat pada bisnis properti atau keuangan yang penuh tipu daya. Menggunakan sisa uang hasil penjualan perhiasan ibunya, yang kini ia anggap sebagai modal suci, dan modal pinjaman dari Reno, Riana memutuskan untuk membuka bisnisnya sendiri. Risa's Kitchen, sebuah layanan catering diet sehat premium dan makanan beku siap saji untuk keluarga urban yang sibuk. Mengapa catering? Karena saat Risa sakit, Riana menyadari betapa pentingnya makanan yang bersih dan bergizi. Riana, yang selalu memasak untuk keluarganya sendiri, menggabungkan kemampuan mengatur anggaran, akuntansi, dengan naluri memasak, ibu rumah tangga. Awalnya, perjuangannya sangat berat. Ia memasak di dapur kontrakan kecilnya, mengantarkan pesanan sendiri, dan belajar pemasaran melalui media sosial. Risa, meskipun masih kecil, menjadi asisten utamanya, menempel label makanan dan menyemangati ibunya. "Mama, makanan Mama enak sekali. Pasti laku," kata Risa, matanya bersinar. Riana tersenyum, "Terima kasih, sayang. Mama harus bekerja keras agar kamu bisa jadi dokter, seperti dokter yang menyelamatkan kamu." Dengan fokus yang tak tergoyahkan, etos kerja yang gila, dan kualitas produk yang luar biasa, Risa's Kitchen perlahan-lahan mulai menarik perhatian. Riana memanfaatkan koneksi lama Sarah yang membantunya mendapatkan exposure di majalah gaya hidup.
Ia juga bekerja sama dengan Reno, yang membantunya menyusun proposal bisnis yang solid untuk mendapatkan pinjaman mikro. 3 tahun berlalu. Risa S Kitchen bertransformasi menjadi sebuah perusahaan catering yang mapan dengan dapur pusat, puluhan karyawan, dan kontrak-kontrak besar dengan perusahaan multinasional. Riana, kini dipanggil sebagai Ibu Riana atau CEO Riana, dikenal di kalangan bisnis bukan karena kekayaan suaminya, melainkan karena kerja keras dan integritasnya. Ia membangun kekayaan bersihnya dari nol, sejati, dan murni. Ia membeli sebuah rumah di area elit Jakarta Selatan, yang ironisnya, dulunya merupakan target pasar Pratama Group. Ia memastikan Risa mendapatkan pendidikan terbaik. Risa tumbuh menjadi gadis yang cerdas, lembut, dan memiliki empati yang luar biasa, terinspirasi oleh para dokter yang menyelamatkannya. Dekade transformasi. Tahun-tahun berlari cepat. 6 tahun kemudian, Risa lulus SMA sebagai peraih nilai tertinggi, menepati janjinya pada diri sendiri dan ibunya, ia diterima di fakultas kedokteran terbaik. Riana menyaksikan putrinya tumbuh, dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah ia raih. Kini, Riana berusia awal 40-an. Ia tampak lebih cantik, lebih matang, dan jauh lebih kuat daripada Riana yang dulu menangis memohon di lantai rumah sakit. Kekayaannya kini jauh melampaui puncak kekayaan Haris di masa lalu. Ia telah menjadi simbol wanita mandiri, seorang ratu yang membangun mahkotanya sendiri dari puing-puing pengkhianatan. Suatu malam, Risa, yang kini adalah seorang mahasiswa kedokteran tahun kelima yang bersemangat, mengajak ibunya makan malam di sebuah restoran Prancis mewah yang baru dibuka. Riana setuju. Ia jarang pergi ke tempat umum, lebih suka fokus pada pekerjaannya. Di dalam restoran itu, mereka duduk di sudut ruangan yang elegan, berbincang tentang rencana magang Risa. Saat Riana menyesap anggur mahalnya, matanya menyapu seisi ruangan. Ia melihat seorang pelayan, yang dengan seragam hitam putih dan wajah tertunduk, sedang membersihkan remah-remah di meja dekat dapur. Risa juga melihatnya. Risa terdiam. Wajahnya yang cerah seketika berubah kaget. "Mama, itu," Risa berbisik, tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Riana mengikuti pandangan Risa. Di sana, di tengah keramaian restoran mewah itu, dengan wajah yang kini terlihat letih, sedikit gemuk, dan matanya penuh keputusasaan, berdiri Haris Pratama, mantan suaminya. Haris yang dulu adalah CEO gagah, kini adalah seorang pelayan restoran. Keheningan yang melanda meja Riana dan Risa di sudut restoran Prancis mewah itu terasa lebih pekat dari saus demi-glace yang tersaji di piring mereka. Risa menatap sosok yang kini mendekat ke meja mereka, membawa nampan berisi roti hangat. Pria itu, dengan seragam pelayan hitam putih yang sedikit longgar, wajahnya yang dulunya sombong kini dihiasi kelelahan dan kerutan, adalah Haris Pratama, ayah kandungnya. Haris menyadari tatapan Risa. Ia mengangkat wajahnya, dan mata mereka bertemu. Seketika, Haris membeku. Wajahnya yang sudah lelah memucat drastis. Ia berusaha menyembunyikan keterkejutannya dengan menunduk lebih dalam, berharap Riana dan Risa akan mengabaikannya. Riana tidak bereaksi. Ia hanya menyandarkan punggungnya di kursi, membiarkan Risa yang mengambil inisiatif. Ia ingin melihat bagaimana Haris akan menghadapi konsekuensi perbuatannya, dan bagaimana Risa, anak yang hampir ia biarkan mati, akan bereaksi. Risa, yang tumbuh menjadi wanita muda dengan hati yang mulia, melakukan hal yang paling tidak terduga bagi Riana dan Haris. Dia memilih jalan kasih dan kehormatan, bukan amarah. "Ayah!" Risa memanggil dengan suara lembut, penuh kejutan, tetapi tanpa nada cemoohan. Haris tersentak. Ia tahu suara itu. Suara putri yang ia sia-siakan saat putrinya berada di ambang kematian. Ia mengangkat wajahnya lagi, menatap Risa yang kini berusia 20-an, cantik, anggun, dan memancarkan aura kesuksesan yang diwarisi dari ibunya. "Risa? Nak?" Haris bergumam, suaranya serak, teredam. Saya hanya pelayan di sini. Apa yang kalian butuhkan?" Ia kembali ke mode profesional, berusaha menjaga jarak. Risa berdiri, melangkah mendekat, dan tanpa menghiraukan seragam atau pekerjaannya, Risa mencium punggung tangan ayahnya, sebuah tradisi yang diajarkan Riana sejak Risa kecil. "Aku kaget melihat ayah di sini," kata Risa tulus. "Senang melihat ayah sehat."
Melihat tindakan Risa, hati Riana yang tadinya membatu sedikit melunak. Anaknya adalah bukti bahwa pengorbanannya telah menghasilkan jiwa yang lebih baik, tidak teracuni oleh kebencian masa lalu. Haris, sebaliknya, merasa hancur. Bukan Riana, melainkan Risa, yang mengiris harga dirinya dengan pisau kehormatan. Penghormatan tulus itu membuat statusnya sebagai pelayan terasa 1000 kali lebih hina daripada jika Risa mencacinya. Duduklah, Haris, perintah Riana, suaranya datar, memotong ketegangan itu. Kamu pasti lelah. Atau setidaknya, beri kami layanan terbaikmu. Bagaimanapun, kami adalah pelanggan premium. Pameran kekayaan dan prestasi. Haris ragu-ragu, tapi ia tidak punya pilihan. Ia berdiri di samping meja mereka, memegang buku pesanan kosong. Inilah momen yang dinantikan Riana. Ia tidak akan meninggikan suaranya. Ia tidak perlu. Ia akan menggunakan bahasa yang paling menyakitkan bagi Haris, bahasa kesuksesan dan kehilangan. Riana mengeluarkan ponselnya, model terbaru dan termahal, dan pura-pura menelepon. Tentu saja, ia hanya menghubungi Sarah. Sarah, mengenai kontrak catering untuk Pratama Tower, ya, aku tahu namanya ironis. Pastikan mereka membayar 70% di muka. Kita tidak bisa mengambil risiko lagi dengan klien properti, kan? Riana melirik Haris, yang wajahnya semakin keruh mendengar nama perusahaan yang pernah ia dirikan. Pratama Group kini disita dan proyeknya dilanjutkan oleh kompetitor, yang ironisnya, menggunakan jasa catering Riana. Riana lalu meletakkan kunci mobilnya di meja, kunci mobil sport mewah yang baru ia beli. Benda itu berkilauan di bawah cahaya lampu restoran. Tolong sampaikan pada manajerku, kalau urusan mobil sport baruku sudah selesai. Aku malas mencarinya di parkiran luas. Haris menunduk. Ia ingat mobil sportnya yang dijual lelang untuk menutupi utang. Kemudian, Riana beralih pada Risa, menguatkan pukulan telak terakhir. Risa, jadi bagaimana hasil ujianmu? Apakah Profesor Adiatma sudah memastikan posisi magangmu? Tanya Riana dengan nada bangga yang tak disembunyikan. Risa menjawab dengan senyum cerah, tentu, MA. Aku lolos. Aku akan magang di rumah sakit pusat, unit kardiologi. Aku sangat senang, MA. Impianku untuk menjadi dokter yang menyelamatkan nyawa, terutama di kardiologi, akan terwujud. Haris tersentak hebat. Kardiologi, jantung. Ia teringat Risa yang hampir mati di ruang isolasi, menunggu operasi jantung. Ia teringat bagaimana Riana bersujud di kakinya memohon uang 500 juta, uang yang ia tolak. Sekarang, anak itu bukan hanya selamat, tapi akan menjadi dokter yang menyelamatkan jantung orang lain. Ini adalah cermin yang kejam. Itu luar biasa, sayang, kata Riana, merangkul bahu Risa, matanya tak lepas dari Haris. Mama bangga. Semua pengorbanan Mama dulu, menjual perhiasan warisan nenekmu, tidak sia-sia. Kamu tumbuh menjadi wanita hebat. Kamu bisa berjanji pada Mama, setelah kamu sukses, kamu akan selalu ingat harga sebuah cincin berlian dibandingkan harga sebuah nyawa. Haris tidak tahan lagi. Tangannya gemetar. Ia tahu Riana sengaja melakukan semua ini. Setiap kata, setiap perhiasan, setiap referensi pada kardiologi adalah peluru yang menembus jantung Haris. Aku harus kembali bekerja, Haris berbisik, memohon diri. Kabar sang ibu dan kesombongan terakhir. Tunggu, Haris, Riana menghentikannya. Aku dengar kabar tentang Nyonya Wina. Mertuaku. Haris menelan ludah. Wajahnya menunjukkan rasa sakit yang nyata, bukan kepalsuan seperti dulu. Mama sakit. Stroke ringan. Sudah lama. Kami tidak punya uang untuk perawatan yang layak. Dia tinggal di rumah kecil sekarang. Aku harus bekerja 2 shift untuk obat-obatannya. Riana mendengarkan, tanpa ekspresi. Nyonya Wina yang dulu sombong, yang menolak cucunya sendiri, kini sakit-sakitan dan miskin. Ini adalah babak akhir dari pembalasan takdir. Sampaikan salamku padanya, kata Riana dingin. Katakan padanya, inilah hasil dari menolak cucu sendiri demi sebuah pesta. Riana kemudian mengambil kartu kredit platinumnya, yang tebal dan berkilauan, dari dompet desainer. Ia menyerahkannya pada Haris. Tagihan kami 3,2 juta,
kata Haris sambil menunduk. Bayar tagihannya, ujar Riana. Dan ambil 10 juta lagi dari kartu ini. Sebagai tip dariku. Anggap saja itu adalah sisa dari uang 500 juta yang pernah kau tolak berikan pada Risa, dikembalikan sebagai sedekah. Kamu pasti membutuhkannya untuk ibumu. Haris terdiam, matanya berkaca-kaca. Tip 10 juta? Itu lebih besar dari gajinya sebulan. Tapi menerimanya terasa seperti menelan racun. Aku tidak bisa, Bu Riana, bisik Haris. Kamu bisa. Itu perintah. Ambil. Dan sampaikan padanya bahwa kamu sudah menikahiku. Istri yang kau sia-siakan, kini menghidupi ibumu melalui uang receh. Kamu harus bangga, Haris. Haris mengambil kartu itu dengan tangan gemetar. Ia pergi ke kasir, memproses pembayaran itu dengan hati yang hancur berkeping-keping. Saat Riana dan Risa bangkit untuk pergi, Riana memeluk Risa erat-erat. Kamu hebat, sayang. Kamu jauh lebih berkelas dari ayahmu, bisik Riana. Di pintu keluar, Riana melirik sekilas ke arah Haris yang kini sedang melayani meja lain. Haris membalas tatapannya, tatapan yang kini dipenuhi penyesalan mendalam dan rasa malu yang tak tertahankan. Riana hanya tersenyum dingin dan berjalan keluar, melewati deretan mobil mewah, menuju mobil sportnya yang menunggu. Puncak penyesalan. Beberapa minggu kemudian, di sebuah pagi yang cerah, Riana sedang bersiap-siap untuk pertemuan penting di kantor pusat, Risa's Kitchen. Risa sudah berangkat ke rumah sakit untuk magangnya. Bel pintu berbunyi. Riana membuka pintu. Di depan pintu rumahnya yang megah, berdiri Haris Pratama. Ia tampak lebih kurus, mengenakan kemeja yang sudah usang, dan di tangannya, ia membawa sebuah bingkisan kecil, mungkin sisa-sisa perhiasan yang ia selamatkan, atau sesuatu yang tidak berarti. Haris menatap kemewahan di belakang Riana, menelan ludah. Ia melihat hidup yang seharusnya ia miliki, kini dipegang oleh wanita yang ia buang. Riana, suaranya memohon, penuh kerinduan palsu yang Riana kenali betul. Aku datang untuk memohon. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Aku sudah menjalani hukumanku. Aku sudah menderita. Aku bangkrut, aku ditinggalkan, dan mama sakit. Aku melihat kesuksesanmu. Aku tahu kamu wanita yang hebat. Haris berlutut, meniru adegan 13 tahun lalu di rumah sakit, tetapi kali ini, ia yang menjadi pemohon. Aku mohon, Riana, demi Risa, demi masa lalu kita, maukah kau memberiku kesempatan kedua? Aku janji, aku akan menjadi suami dan ayah yang baik. Aku akan membantumu mengurus usahamu. Aku ingin kembali. Aku ingin hidup yang enak bersamamu dan Risa lagi. Riana menatapnya, api yang dulu menyala kini telah padam. Hanya tersisa kebosanan. Ia tahu, permintaan Haris bukan didasari cinta atau penyesalan sejati, melainkan didasari keserakahan, melihat kekayaan yang ia hasilkan. Bangun, Haris, kata Riana dingin. Haris mendongak, matanya penuh harap. Riana kemudian mengulurkan tangan, bukan untuk membantunya berdiri, melainkan untuk menunjuk ke gerbang rumahnya. Pergi, perintah Riana. Kamu berlutut di sini bukan karena penyesalan, tapi karena kamu melihat saldo rekeningku. Kamu ingin hidup enak. Sayangnya, tempat ini bukan tempat penampungan tunawisma. Kamu sudah memilih hidupmu, Haris. Dan aku sudah memilih hidupku. Tapi Riana, aku ayah Risa. Haris mencoba berargumen. Risa punya seorang ayah. Dia adalah Reno, yang datang membantuku saat kamu meninggalkannya sekarat. Kamu hanyalah donor sperma. Jangan pernah datang lagi. Aku tidak akan mengotori kesuksesan yang kubangun dengan air mataku dengan kehadiranmu yang menjijikkan. Riana menutup pintu rumahnya dengan pelan dan tegas, meninggalkan Haris di ambang pintu, sendirian di antara kekalahan dan penyesalan yang terlambat. Setelah pengusiran dingin di depan pintu gerbang rumah mewah Riana, Haris Pratama kembali ke realitasnya yang pahit. Permohonan palsu untuk kembali hidup enak telah ditolak mentah-mentah. Riana bukan lagi wanita bodoh yang bisa ia tipu dengan air mata buaya atau janji kosong. Ia kini adalah CEO Riana, seorang wanita baja yang kekayaannya dibangun di atas puing-puing Pratama Group yang ia hancurkan sendiri. Haris kembali ke pekerjaan pelayannya dengan hati yang lebih berat. Kunjungan itu tidak memberinya harapan,
melainkan mengunci keputusasaannya. Ia melihat Riana tidak hanya mengambil kembali harga dirinya, tetapi juga mengambil kehidupannya, kehidupan yang seharusnya ia jalani, rumah mewah, mobil sport, dan putri yang membanggakan. Semenjak insiden di restoran dan kemudian di depan rumah Riana, Haris menjadi objek bisik-bisik di tempat kerjanya. Beberapa rekan kerja yang mengenalnya dari masa kejayaan Pratama Group bersimpati, tetapi sebagian besar menatapnya dengan rasa ingin tahu yang kejam. Haris bekerja keras, 2 shift sehari, hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan yang paling penting, obat-obatan serta perawatan harian untuk Nyonya Wina. Nyonya Wina kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil, jauh dari kemewahan kawasan Menteng. Stroke ringannya telah membatasi mobilitasnya, dan pikirannya seringkali berkelebat tidak menentu. Meskipun Haris bekerja mati-matian, uang itu selalu tidak cukup. Suatu malam, saat Haris mencuci piring di belakang dapur restoran, ia menatap cincin emas polos di jarinya. Cincin itu adalah satu-satunya perhiasan yang tersisa dari masa lalu, ia menyimpannya karena tidak laku dijual. Ia teringat kata-kata Riana, selalu ingat harga sebuah cincin berlian dibandingkan harga sebuah nyawa. Haris telah menjual segalanya demi kesenangan sesaat, dan kini ia harus menukar masa depannya demi masa kini yang suram. Ia kadang mencoba menghubungi Risa melalui media sosial, tetapi selalu diabaikan. Risa, meskipun menghormatinya di restoran, telah secara sadar memutuskan ikatan emosional dengannya. Ia tahu siapa yang benar-benar menjadi ayahnya selama masa kritisnya. Gaun dokter dan kehormatan di auditorium. Waktu terus berjalan, membawa musim semi kesuksesan bagi Riana dan Risa. Hari yang dinanti tiba, hari pelantikan dokter bagi Risa. Acara diadakan di auditorium utama universitas, dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di dunia kesehatan dan bisnis. Riana duduk di barisan depan, mengenakan kebaya elegan, matanya memancarkan kebanggaan yang hampir meluap. Di sampingnya duduk Reno, yang kini menjadi direktur utama, Risa S Kitchen, dan merupakan mitra bisnis serta pendukung emosional Riana yang tak tergantikan. Hubungan mereka telah berkembang melewati batas persahabatan, menjadi ikatan yang didasari rasa hormat, pengorbanan bersama, dan cinta yang tulus. Ketika nama Risa dipanggil, suasana mendadak hening. Dr. Risa Anindita melangkah ke panggung, anggun dalam gaun dokternya. Ia bukan hanya lulusan terbaik, tetapi juga peraih penghargaan The Best Humanitarian Intern karena dedikasinya yang luar biasa di unit kardiologi. Saat menyampaikan pidato penerimaan, Risa menatap ke arah Riana dan Reno. Saya berterima kasih pertama dan terutama kepada ibu saya, ujar Risa, suaranya mantap namun penuh haru. Beliau adalah definisi kekuatan dan pengorbanan. Beliau mengajarkan saya bahwa integritas tidak ternilai harganya, bahkan ketika uang adalah satu-satunya yang bisa membeli waktu. Semua yang saya capai hari ini, setiap detak jantung yang saya bantu, adalah hasil dari keberanian beliau. Risa berhenti sejenak, lalu matanya beralih ke Reno. Dan kepada pria ini, lanjut Risa, menunjuk Reno, pria yang berdiri tegak di samping ibu saya, yang tidak hanya memberikan dukungan finansial di saat paling kritis dalam hidup saya, tetapi juga mengajari saya arti dari janji yang ditepati, dan menemani saya melewati setiap langkah kehidupan. Terima kasih, Papa Reno. Engkau adalah ayah yang dikirim oleh Tuhan untuk saya. Pengakuan publik Risa, menyebut Reno sebagai Papa, adalah pisau bermata dua. Bagi Riana dan Reno, itu adalah pengesahan ikatan keluarga yang mereka bangun. Bagi Haris, yang mungkin mendengarnya melalui siaran langsung atau laporan berita, itu adalah pemakaman resmi atas perannya sebagai seorang ayah. Surat putus asa terakhir. Di tengah kemegahan acara pelantikan, Riana menerima sebuah pesan dari petugas keamanannya. Haris, mantan suaminya, mencoba menerobos masuk ke auditorium. Dia diusir, Bu. Tapi dia meninggalkan ini, kata petugas keamanan itu, menyerahkan sebuah amplop lusuh. Riana membukanya. Itu adalah surat tulisan tangan Haris, yang ditulis dengan tergesa-gesa. Kepada putriku, Dr. Risa. Nak, selamat atas keberhasilanmu. Aku tahu ini adalah impianmu, dan aku bangga. Aku tahu aku ayah yang buruk, tapi aku sungguh-sungguh berubah. Aku hanya ingin melihatmu sekali lagi, sebagai seorang dokter.
Aku ingin memegang gaun doktermu, aku ingin. Riana membaca sekilas, jijik. Itu bukan surat dari hati yang menyesal, melainkan upaya terakhir seorang pria yang tenggelam untuk meraih tali keselamatan. Tiba-tiba, sebuah suara tajam datang dari belakang. Nyonya Wina, yang kini hanya bisa berjalan tertatih-tatih dengan tongkat, berhasil menyelinap masuk ke barisan belakang auditorium. Wajahnya kurus, pakaiannya tampak usang, kontras dengan kemewahan acara. Ia melihat Risa yang baru turun dari panggung, Riana yang elegan, dan Reno yang gagah. "Riana! Risa!" teriak Nyonya Wina dengan suara serak. "Kau tidak boleh melupakan darahmu. Haris ayahmu. Kau anak kami. Kau tidak boleh memanggil pria lain papa." Semua mata menoleh ke arah Nyonya Wina. Riana berjalan mendekat, dengan ketenangan mematikan. "Nyonya Wina," sapa Riana, menggunakan nada formal yang tajam. "Sudah lama. Saya melihat Anda sudah membaik, syukurlah. Jangan bersikap munafik. Kau menghancurkan Haris. Kau membuat cucumu membencinya." Nyonya Wina menunjuk Riana dengan jari gemetar. "Saya menghancurkan Haris?" "Tidak, Nyonya," balas Riana, suaranya dingin, tetapi cukup keras agar didengar oleh beberapa orang di dekatnya. "Saya hanya membiarkan kebohongan yang Haris bangun di atas penderitaan Risa runtuh dengan sendirinya. Ingatkah Anda, Nyonya, hari ketika cucu Anda sekarat di unit kardiologi? Anda diam-diam mendukung pesta berlian untuk pelakor. Anda dan Haris menukar nyawa Risa dengan berlian." Riana mengambil amplop dari tangan Haris dan melambaikannya. "Sekarang, Haris mengirimkan surat ini, memohon belas kasihan. Sayangnya, belas kasihan saya sudah saya berikan dalam bentuk tip 10 juta untuk obat-obatan Anda. Saya telah melunasi semua utang moral saya kepada keluarga Anda. Risa adalah milik saya. Keberhasilannya adalah buah dari pengorbanan saya dan Reno. Anda dan Haris sudah kehilangan hak atas Risa saat Anda meninggalkan Risa di ambang kematian." Riana menoleh ke petugas keamanan. "Tolong antarkan nyonya ini dengan hormat. Dan sampaikan pada Haris, jangan pernah lagi mencoba mendekati saya atau Risa. Hubungan kami sudah berakhir." Pembebasan dari bayang-bayang. Malam itu, setelah perayaan pelantikan yang intim dengan Reno dan Risa, Riana memandangi Reno. "Terima kasih, Reno," bisik Riana, matanya penuh cinta yang tulus. "Kau adalah jangkar kami. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalasnya." Reno memegang tangannya. "Melihat Risa menjadi dokter, itu sudah balasan terbaik. Aku melakukannya karena aku mencintai Risa. Dan aku mencintaimu, Riana." Cinta mereka bukanlah cinta yang membara seperti kisah kasih masa muda, melainkan ikatan yang terbentuk di atas badai kesulitan, di mana kepercayaan dan kesetiaan diuji dalam api pengkhianatan Haris. Keesokan harinya, Riana meminta Reno untuk melakukan satu tindakan hukum terakhir. Reno mengirimkan surat peringatan keras kepada Haris, yang isinya bukan hanya ancaman untuk mengajukan perintah penahanan jika ia mendekati Risa, tetapi juga sebuah dokumen formal, sebuah akta pengalihan hak dan tanggung jawab. Dokumen itu secara hukum menyatakan bahwa segala klaim Haris atas kekayaan Riana dan masa depan Risa, termasuk hak asuh dan harta warisan, secara sukarela dicabut sebagai imbalan atas bantuan darurat yang Haris terima, tip 10 juta. Haris menerima surat itu di kamar kontrakan kecilnya. Ia membacanya dan akhirnya menyadari sepenuhnya. Ia telah kehilangan segalanya, secara moral, emosional, dan kini, legal. Kehidupannya yang dulu gemerlap telah berakhir. Riana, di sisi lain, menatap langit dari balkon kantornya. Ia telah memenangkan pertempuran. Ia telah membalas dendam. Dan yang paling penting, ia telah menciptakan hidup baru, mandiri, dan bermartabat untuk dirinya dan putrinya. Babak penderitaan telah usai. Babak kehidupan baru dimulai. 6 bulan setelah pelantikan Risa, Riana dan Reno memutuskan untuk meresmikan ikatan mereka. Bukan dengan pesta besar dan gemerlap seperti yang pernah diimpikan Haris untuk Amelia, melainkan sebuah upacara pernikahan intim dan khidmat di taman belakang rumah mereka, hanya dihadiri oleh kerabat dekat dan staf inti, Risa's Kitchen, yang telah menjadi keluarga.
Riana mengenakan gaun putih sederhana namun elegan, didampingi Risa yang kini tampak dewasa dan anggun dalam balutan kebaya. Risa berdiri di antara keduanya, senyumnya menjadi lambang restu yang tulus. Aku tidak pernah menyangka, bisik Riana kepada Reno saat mereka bertukar cincin, bahwa kebahagiaan sejati tidak didapatkan dari harta yang diwariskan, melainkan dari hati yang setia. Reno membalas tatapan Riana dengan penuh kasih. Aku berjanji, Riana, untuk menjadi pasangan yang tidak akan pernah menanyakan harga nyawa seorang anak dan tidak akan pernah meragukan nilai dari pengorbananmu. Pernikahan itu menjadi simbol kemenangan mereka. Mereka bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga mitra bisnis yang sangat sukses. Di bawah kepemimpinan Riana, CEO, dan Reno, COO, Risa's Kitchen, kini telah menjadi grup perusahaan makanan sehat dengan cabang di 3 kota besar dan omset miliaran. Mereka telah mencapai kekayaan yang Haris impikan, tetapi dengan cara yang bersih dan bermartabat. Risa di unit kardiologi. Sementara itu, Dr. Risa Anindita memulai masa residensinya di unit kardiologi Rumah Sakit Pusat, tempat yang sama di mana ia hampir meninggal dan diselamatkan. Risa adalah dokter yang brilian, cerdas, dan paling penting, sangat berempati. Pengalamannya sendiri di ambang kematian memberinya kepekaan unik terhadap pasien jantung. Riana telah mendirikan sebuah yayasan atas nama Risa, Risa S. Second Chance Foundation, yang fokus memberikan subsidi biaya operasi jantung bagi anak-anak kurang mampu. Risa, di sela-sela kesibukan residensinya, aktif terlibat dalam yayasan tersebut. Hidup Risa benar-benar menjadi antitesis dari sifat serakah Haris. Aku tidak ingin ada anak lain yang mengalami apa yang aku alami, apalagi sampai ditolak oleh orang tuanya sendiri, ujar Risa pada ibunya suatu kali. Kemerosotan Haris dan Nyonya Wina. Di sudut kota yang kumuh, kehidupan Haris dan Nyonya Wina terus merosot. Haris kehilangan pekerjaan di restoran mewah itu setelah insiden di meja Riana. Malu dan tertekan, ia kini bekerja serabutan. Kadang menjadi pengemudi taksi online, kadang kuli panggul di pasar. Nyonya Wina, yang kondisi stroke-nya memburuk, semakin sering sakit dan menuntut perhatian. Sifatnya yang dulu sombong kini berubah menjadi keputusasaan yang mudah marah. Ia selalu menyalahkan Riana atas semua penderitaannya. Ini semua salah Riana. Anak kurang ajar itu. Dia membuat kita miskin, Haris. Kita dulu kaya raya, teriak Nyonya Wina kepada Haris suatu malam, suaranya parau karena kesulitan bicara. Haris hanya bisa menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ia tahu itu bukan salah Riana. Itu adalah salahnya. Riana hanya mempercepat proses kehancuran yang sudah ia tanam sendiri. Ia mencoba menghubungi Amelia, tetapi Amelia sudah lama menikah dengan pengusaha tambang kaya dan bahkan memblokir semua kontak Haris. Haris hidup dalam penyesalan yang mendalam dan penindasan dari takdir. Ia merindukan Risa, tetapi ia takut. Setiap kali ia melihat berita tentang Risa's Kitchen atau Riana di majalah bisnis, rasa malunya membakarnya hidup-hidup. Panggilan darurat dan pertemuan paling memalukan. Suatu malam yang dingin, Nyonya Wina tiba-tiba mengalami sesak napas yang parah. Wajahnya membiru, dan Haris panik. "Mama, Mama!" Haris berteriak, mencoba mencari bantuan. Ia tidak punya waktu untuk memanggil ambulans, waktu adalah nyawa. Dengan tenaga seadanya, Haris membopong ibunya dan menyetop taksi. Ia harus membawanya ke rumah sakit terdekat dan terbaik yang mampu menangani serangan jantung. "Ke rumah sakit pusat. Cepat!" teriak Haris pada sopir taksi. Setelah tiba di instalasi gawat darurat, IGD, rumah sakit pusat, Haris menurunkan Nyonya Wina, yang kini hampir tidak sadarkan diri. Ruangan itu ramai, dan Haris, dengan pakaian kotor dan wajah panik, tampak menyedihkan. "Tolong, Mama, saya butuh bantuan. Serangan jantung!" Haris berteriak di depan triage. Seorang perawat muda segera membawa Nyonya Wina ke ruang resusitasi. Haris berdiri, gemetar. Ia harus mengisi formulir administrasi dan menyiapkan deposit. Ia merogoh sakunya, hanya menemukan uang receh. Seorang dokter residen yang mengenakan seragam hijau biru dan masker medis muncul dengan cepat, memimpin tim. Dokter itu, dengan langkah tegas dan suara yang tenang, mulai memberikan instruksi. "Cek EKG, siapkan defibrilator, berikan oksigen," perintah dokter residen itu.
Haris mendengar suaranya. Suara itu terasa familiar, tenang, tetapi memiliki otoritas yang tidak terbantahkan. Ketika dokter residen itu sedikit menoleh ke samping untuk meminta alat pada perawat, Haris melihat matanya, mata yang tajam, fokus, dan sangat ia kenali. Mata yang ia lihat di meja restoran mewah beberapa waktu lalu. Jantung Haris seolah berhenti berdetak. Sosok yang kini memegang kendali atas hidup ibunya adalah Dr. Risa Anindita. Putrinya, yang kini adalah dokter residen di unit kardiologi. Unit jantung. Risa, dengan masker menutupi sebagian besar wajahnya, melihat Haris sekilas. Tidak ada emosi, tidak ada pengakuan, hanya profesionalisme dingin. Ia tahu siapa pria kotor yang berdiri di sana. Ia tahu, Nyonya Wina, yang terbaring hampir mati di hadapannya, adalah nenek yang pernah menolaknya. Status pasien. Risa bertanya pada perawat, suaranya murni bisnis. Ibu Wina, 68 tahun. Diduga serangan jantung dan komplikasi stroke lama, jawab perawat. Risa mengangguk. Ia tidak peduli siapa pasiennya, ia bersumpah untuk menyelamatkan nyawa. Ia bekerja dengan cepat, memberikan penanganan terbaik. Haris berdiri membeku, air mata mengalir dari matanya. Ia menyadari ironi yang kejam ini. Ia menolak memberikan uang 500 juta agar Risa diselamatkan oleh seorang dokter, dan sekarang, ia harus memohon agar ibunya diselamatkan oleh dokter itu, putrinya sendiri. Belas kasihan profesional. Setelah 30 menit yang mencekam, Risa keluar dari ruang resusitasi. Ia melepas masker dan handskoennya, menatap Haris yang mendekat dengan wajah penuh harap dan rasa malu. Bagaimana, Nak? Maksud saya, dokter? Bagaimana kondisi Mama? Haris berbisik, suaranya serak. Risa menatapnya. Matanya tetap dingin, namun suaranya lembut. Ibu Wina stabil. Beliau harus menjalani perawatan intensif di ICU kardiologi. Kami berhasil mengatasi krisis awal. Haris langsung memegang tangan Risa. Terima kasih. Terima kasih, Risa. Kau menyelamatkan Mama. Kau hebat. Risa menarik tangannya perlahan, menjaga jarak fisik dan emosional. Ini tugas saya, Tuan. Saya bersumpah untuk menyelamatkan nyawa, tanpa pandang bulu. Risa menggunakan kata, Tuan, Ener, dan menjaga nada formal yang mematikan. Tuan, Anda harus mengurus administrasi, lanjut Risa. Biaya ICU dan obat-obatan akan sangat besar. Mohon diselesaikan segera. Haris tertunduk, malu tak terhingga. Dokter, aku tidak punya uang. Aku bangkrut. Aku hanya punya ini. Haris merogoh sakunya, mengeluarkan uang receh dan beberapa lembar uang kertas lusuh. Bisakah aku mencicil? Atau bisakah ada diskon untuk ayahmu? Risa menatapnya, lalu tersenyum tipis, senyum profesional yang tidak menghangatkan. Rumah sakit ini memiliki yayasan bantuan, Tuan. Silakan ajukan permohonan ke social worker di lantai 2. Yayasan tersebut akan membantu biaya pasien yang tidak mampu. Yayasan itu didanai oleh Risa Second Chance Foundation. Haris mendongak, terperangah. Yayasan yang didanai oleh putrinya sendiri, yang namanya membawa nama Risa. Haris harus mengajukan permohonan amal kepada yayasan putrinya untuk menyelamatkan ibunya, yang ia tolak untuk ia selamatkan dulu. Dan Tuan, tambah Risa, tolong jangan pernah mengatakan lagi bahwa Anda adalah ayah saya, atau saya akan melanggar etika profesional saya dan meminta petugas keamanan untuk mengeluarkan Anda. Saya memiliki keluarga yang saya hormati, dan itu bukan Anda. Risa berbalik, meninggalkan Haris sendirian dalam lingkaran neraka yang ia ciptakan sendiri. Haris menangis. Bukan tangisan kemarahan, tetapi tangisan realisasi total. Riana dan Risa telah menang. Mereka tidak hanya sukses, mereka telah membalas dendam dengan kemurahan hati yang dingin, menunjukkan bahwa mereka kini berada di strata moral dan ekonomi yang jauh di atas Haris. Kini, Haris harus berlutut di hadapan social worker, memohon belas kasihan, menggunakan uang amal yang secara tidak langsung berasal dari putrinya yang ia sia-siakan. Inilah harga dari sebuah pengkhianatan. Setelah pertemuan yang memalukan di IGD Rumah Sakit Pusat,
Haris menjalani hari-harinya dalam jeruji penghinaan yang ia ciptakan sendiri. Ibunya, Nyonya Wina, kini terbaring di ICU, seluruh biaya perawatannya dibayarkan oleh Risa Second Chance Foundation. Setiap kali Haris mengunjungi ibunya, ia harus melalui pintu administrasi, di mana ia melihat lambang Yayasan Risa terpampang besar. Lambang itu seperti cermin yang memantulkan kembali wajahnya sendiri yang penuh kegagalan dan penyesalan. Ia tahu, tanpa Risa, ibunya pasti sudah meninggal. Ini adalah ironi yang paling kejam, nyawa sang ibu diselamatkan oleh anak yang pernah ia tolak dan sia-siakan. Haris kini bekerja sebagai kuli angkut di pasar subuh. Ia memilih pekerjaan itu karena jam kerjanya tidak memungkinkan ia bertemu dengan siapapun yang dulu ia kenal. Keringat dan debu menutupi wajahnya, menyembunyikan sisa-sisa kegagahan CEO Pratama Group yang dulu. Suatu pagi, ia duduk di sudut pasar, meminum kopi instan murah sambil menghitung uang receh hasil kerja semalaman. Totalnya tidak cukup untuk membeli obat yang tidak ditanggung oleh yayasan. Haris merasa ia telah mencapai titik terendah dari kemanusiaannya. Ia menjual cincin emas polos yang tersisa, yang tadinya ia simpan untuk mengenang masa lalu, hanya untuk membeli bubur untuk dirinya sendiri. Pertemuan di lampu merah. Siang hari itu, Haris mendapat pekerjaan mengantar barang menggunakan sepeda motor tua yang ia pinjam. Ia berhenti di lampu merah kawasan Kuningan, jantung pusat bisnis Jakarta yang dulu menjadi wilayah kekuasaannya. Haris menunduk, tidak ingin ada yang mengenalinya. Tiba-tiba, di sampingnya berhenti sebuah mobil sport mewah konvertible terbaru. Tawa yang terdengar dari dalam mobil itu, tawa seorang wanita yang sangat ia kenal. Jantung Haris mencelos. Ia mengangkat kepalanya perlahan dan melihatnya. Amelia. Amelia duduk di kursi penumpang, mengenakan gaun desainer, kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya, dan pergelangan tangannya dipenuhi gelang emas. Di jarinya, cincin berlian yang pernah Haris berikan tampak berkilauan di bawah sinar matahari, meskipun kini terlihat kecil dibandingkan dengan berlian yang jauh lebih besar yang melingkar di jari manisnya, kado dari suaminya yang sekarang, seorang pengusaha tambang. Amelia melihat Haris. Matanya menyipit di balik kacamata, mencoba mengenali sosok kotor yang mengenakan kaos bolong dan helm usang itu. Haris tidak bisa bergerak. Ia hanya menatap Amelia. Amelia akhirnya menyadari siapa pria itu. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah, tidak ada simpati, hanya sedikit rasa jijik dan malu karena harus berinteraksi dengan orang yang pernah dekat dengannya. Haris, tanyanya, suaranya terdengar datar, seperti sapaan yang ditujukan kepada kenalan lama yang sudah menjadi buruh kasar. Haris hanya mengangguk, lidahnya keluh. Astaga, kau benar-benar separah ini. Amelia berkomentar tanpa basa-basi, pandangannya menyapu Haris dari helm usang hingga sepatu boot kotornya. Ya, perusahaan bangkrut. Mama sakit. Aku kehilangan segalanya, jawab Haris, suaranya rendah dan hampa. Amelia menghela napas, gestur bosan. Aku sudah menduga. Setelah skandal di ulang tahunku itu, aku tahu ini akan terjadi. Sayang sekali. Padahal dulu kita bisa hidup enak. Tapi ya sudahlah, itu sudah lama. Kau tidak merasa bersalah sedikit pun. Haris memberanikan diri bertanya. Kita melakukan itu di saat Risa kritis. Aku mengorbankan anakku demi. Amelia tertawa kecil, tawa yang dulu Haris anggap manis, kini terdengar sumbang. Bersalah? Haris, kita bersenang-senang. Itu adalah pilihanmu. Lagi pula, aku mendapatkan berlian yang lebih besar sekarang. Suamiku tidak pernah menanyakan biaya apapun, kau tahu? Dia memberikannya tanpa syarat. Kau tahu, aku senang kau di sini. Paling tidak, aku tidak perlu lagi bersembunyi. Hidupku jauh lebih baik. Amelia tidak menunggu jawaban. Lampu hijau menyala. Pengemudi mobil mewah itu langsung tancap gas, meninggalkan Haris dalam asap knalpot dan aroma parfum mahal yang seketika lenyap. Haris tetap di sana, terpaku. Ia baru menyadari satu hal yang lebih menyakitkan dari kebangkrutan. Amelia tidak pernah mencintainya. Amelia hanya mencintai gaya hidup yang ia tawarkan. Begitu gaya hidup itu runtuh, Haris menjadi sampah yang tidak layak disapa. Pengorbanan yang ia buat atas nama cinta sesaat ternyata sangat sia-sia.
Berlian itu kini ada di jari wanita lain, dan ia hanya mendapatkan debu dan penyesalan. Akhir dari sebuah dendam. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Riana menerima telepon dari Reno. "Haris meneleponku," kata Reno, suaranya serius. "Nyonya Wina meninggal pagi ini. Serangan jantung fatal." Riana terdiam sejenak. Ia tidak merasakan sukacita pembalasan. Hanya kesunyian. Kematian adalah konsekuensi alami, bukan lagi pembalasan darinya. "Risa bagaimana?" tanya Riana. "Risa ada di sana." Karena dia residen di unit itu, dia yang harus melakukan prosedur penentuan waktu kematian, menandatangani surat-suratnya. Dia melakukannya dengan profesional. "Dia sangat kuat," jawab Reno, bangga. Risa kemudian menelepon Riana. "Mama, Nyonya Wina sudah tiada. Aku sudah melakukan yang terbaik. Haris ada di sini. Dia sendirian." "Apa yang akan kamu lakukan, sayang?" "Aku sudah meminta social worker untuk membantu proses pemakaman melalui yayasan. Aku memastikan semuanya berjalan dengan layak, tanpa embel-embel kemewahan yang dulu mereka agungkan," kata Risa. "Aku melakukan ini sebagai seorang dokter dan sebagai perwakilan dari yayasan, Mama. Bukan sebagai cucu." Riana menangis, bukan karena duka, tetapi karena bangga pada putrinya. Risa telah melunasi semua utang karmanya. Ia telah menyelamatkan neneknya, merawatnya, dan kini memastikan pemakamannya berjalan baik, semuanya tanpa melibatkan Haris. Kesunyian yang abadi. Pemakaman Nyonya Wina diadakan secara sederhana. Haris hanya ditemani oleh beberapa petugas yayasan dan seorang pemuka agama. Tidak ada relasi bisnis, tidak ada teman sosialita, tidak ada Amelia. Ia berdiri sendirian di samping liang lahat, menyaksikan ibunya dikuburkan. Nyonya Wina, yang pernah menolak cucu perempuannya demi pesta berlian, kini dimakamkan dengan biaya amal yang berasal dari yayasan cucunya itu. Setelah pemakaman, Risa, yang mengenakan pakaian hitam rapi, mendekati Haris. Ini adalah terakhir kalinya mereka berbicara sebagai keluarga. "Tuan Haris," kata Risa, nadanya lembut, formal. "Semua biaya sudah diurus oleh yayasan. Surat-surat kematian dan klaim asuransi, jika ada, sudah di tangan social worker. Saya mohon, jangan datang lagi." Mama Riana dan Papa Reno tidak ingin ada gangguan lagi. Haris menatapnya, matanya merah dan bengkak. "Risa, aku..." "Sudah cukup, Tuan," potong Risa. "Anda telah memilih jalan Anda. Dan saya sudah memilih jalan saya. Pergilah, carilah kedamaian Anda sendiri." Risa berbalik dan masuk ke mobil yang disopiri Reno. Mereka pergi, meninggalkan Haris sendirian di pemakaman, di tengah kesunyian yang abadi. Haris tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan yang stabil, dan tidak punya harapan. Ia terduduk di tanah pemakaman itu, memegang tanah liat dingin. Ia akhirnya menyadari bahwa ia telah menjual seluruh hidupnya, kehormatannya, dan masa depan keluarganya, seharga kebohongan murahan dan janji palsu yang diberikan oleh pelakornya. Haris Pratama, sang mantan CEO yang sombong, kini hanyalah puing-puing manusia yang menunggu giliran untuk dikubur. Sementara itu, Riana, Reno, dan Risa telah melangkah maju. Mereka hidup dalam kebahagiaan sejati, integritas, dan kekayaan yang diperoleh dengan susah payah. Babak pembalasan telah ditutup. Babak kesuksesan abadi telah terbuka. 5 tahun telah berlalu sejak insiden di rumah sakit pusat dan pengusiran Haris. Risa S Kitchen kini bukan lagi sekadar grup perusahaan makanan sehat, melainkan konglomerat gaya hidup yang merambah ke produk wellness dan kosmetik organik. Riana, yang kini berusia 40-an, menjadi ikon bisnis di Asia Tenggara. Kecantikannya yang matang dan kisahnya tentang kebangkitan dari pengkhianatan menjadi inspirasi banyak wanita. Perusahaan baru saja merayakan pembukaan kantor regional di Singapura dan Kuala Lumpur. Riana dan Reno, sebagai pasangan suami istri dan mitra bisnis yang sempurna, terbang bolak-balik untuk mengurus detail ekspansi. "Kita sudah sejauh ini, Riana," ujar Reno suatu malam, saat mereka melihat peta bisnis global di kantor pusat baru mereka. "Dari dapur kecil di rumah kontrakan, kita sekarang menjadi kekuatan di Asia.
Kau benar-benar membangun mahkota kehormatan ini dari tanganmu sendiri. Riana tersenyum, tetapi matanya tetap fokus. Ini bukan tentang kekayaan, Reno. Ini tentang integritas. Aku menunjukkan pada Haris bahwa kekayaan yang dibangun di atas kebohongan pasti runtuh, dan kekayaan yang dibangun di atas pengorbanan dan cinta itu abadi. Risa adalah bukti terbaik dari itu. Yayasan mereka, Risa Second Chance Foundation, juga telah berkembang pesat. Mereka tidak hanya membiayai operasi, tetapi juga mendirikan sebuah pusat rehabilitasi jantung. Riana memastikan bahwa setiap uang yang mereka hasilkan, sebagian dikembalikan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini adalah cara Riana menukarkan tragedi masa lalunya menjadi kebaikan yang tak terhingga. Dr. Risa, spesialis jantung anak. Risa, di usia 20 akhir, menyelesaikan masa residensi kardiologinya dan memutuskan untuk mengambil spesialisasi di bidang kardiologi anak. Keputusan itu tidak mengejutkan. Ia ingin mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan anak-anak yang memiliki kondisi jantung yang sama dengan yang pernah ia derita. Risa kini bekerja sebagai salah satu dokter spesialis termuda dan paling menjanjikan di rumah sakit. Kisah hidupnya, meski tidak pernah ia umbar, diketahui oleh banyak rekan kerja senior dan junior. Ia dikenal karena empati yang mendalam dan etos kerja yang tak kenal lelah. Suatu hari, Risa didatangi oleh seorang wartawan yang meminta izin untuk menulis kisah inspiratif tentang yayasan dan dirinya. Risa setuju, dengan satu syarat ketat, tidak ada penyebutan nama Haris atau Nyonya Wina. Kisah saya adalah tentang pengorbanan seorang ibu dan cinta seorang ayah, Reno, tegas Risa pada wartawan itu. Masa lalu yang menyakitkan hanyalah latar belakang, bukan inti cerita. Wawancara itu diterbitkan di majalah bisnis terkemuka, menampilkan Riana, Reno, dan Risa sebagai The Golden Family. Di foto utama, Risa, mengenakan jas dokter kebanggaannya, bersandar pada Riana dan Reno, memancarkan aura kebahagiaan sejati. Foto itu tersebar luas, menjadi bukti nyata atas kehancuran yang ditinggalkan Haris. Hukuman kesunyian Haris. Sementara kehidupan keluarga Riana mencapai puncaknya, kehidupan Haris menjadi semakin sunyi dan terasing. Setelah kematian Nyonya Wina, Haris benar-benar sendirian. Ia berhenti dari pekerjaannya sebagai kuli angkut dan mencoba peruntungan di kota-kota kecil, menjauh dari ingatan dan kenangan di Jakarta. Namun, bayangan kehancurannya selalu mengikutinya. Haris kini bekerja sebagai pengemudi truk barang jarak jauh. Pekerjaan itu sangat keras, sepi, dan dibayar rendah, tetapi memberinya waktu panjang untuk berpikir. Di dalam kabin truk yang gelap dan sesak, ia mengenang kembali semua keputusannya. Ia ingat bagaimana Riana bersujud di kakinya memohon nyawa Risa, dan bagaimana ia menolak. Ia ingat tawa Amelia dan gemerlap berlian yang ia pertaruhkan. Ia membandingkan kenangan itu dengan foto Risa, putrinya, yang kini menjadi dokter spesialis jantung anak, tersebar di majalah bisnis, disandingkan dengan Reno. Penderitaan Haris bukanlah kemiskinan materi, melainkan kemiskinan jiwa dan kehampaan. Ia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada wanita yang mencintainya tanpa uang. Ia telah menukar semua ikatan tulus dalam hidupnya dengan kebohongan. Haris pernah mencoba menghubungi Amelia setelah bertahun-tahun, hanya untuk mendengar bahwa Amelia kini menjalani kehidupan sosialita yang damai dengan suaminya yang kaya, tanpa pernah sekalipun menoleh ke belakang pada masa lalunya yang buruk. Bagi Amelia, Haris hanyalah batu loncatan yang gagal. Takdir yang mempertemukan lagi. Suatu malam, Haris mengemudi truknya melintasi jalur tol menuju Jakarta untuk pengiriman terakhir. Ia merasa lelah, tetapi ia harus melakukannya demi upah yang akan ia kirimkan ke panti jompo yang kini menjadi satu-satunya tempat ia bisa merasakan sedikit kedekatan sosial. Tiba-tiba, ia melihat sebuah kecelakaan parah di jalur berlawanan. Sebuah mobil sedan mewah menabrak pembatas jalan. Haris, yang naluri kemanusiaannya masih tersisa, menepikan truknya dan berlari untuk membantu. Di mobil sedan itu, Haris mengenali wajah pengemudinya. Itu adalah salah satu mantan direktur Pratama Group yang dulu sering mencibirnya. Pria itu terluka parah. Tepat saat Haris mencoba mengeluarkan korban, sebuah mobil mewah berhenti. Dua sosok keluar dengan cepat. "Ada apa ini?" seru suara yang sangat familiar. Riana dan Reno,
yang baru saja kembali dari pertemuan bisnis, kebetulan melewati tempat kejadian. Mereka bergegas menghampiri. Riana melihat korban di dalam mobil, lalu pandangannya jatuh pada pria kotor, berlumuran debu, mengenakan jaket driver truk yang sobek, yang sedang mencoba membantu korban. Wajah Riana menegang. Haris. Haris mendongak, matanya bertemu dengan Riana. Keterkejutan dan rasa malu yang mendalam menyergapnya. Ia tak menyangka takdir akan mempertemukan mereka lagi dalam situasi seperti ini. Ia adalah seorang pahlawan, tetapi di hadapan Riana, ia tetaplah seorang pecundang yang kotor. Haris, bisik Riana, antara terkejut dan jijik. Bu Riana, Tuan Reno, Haris menyapa formal, segera menarik diri dari korban. Saya hanya membantu korban. Tepat pada saat itu, dari kejauhan terdengar suara sirene ambulans. Risa Anindita, yang kini menjadi dokter spesialis jantung anak, sedang berada dalam ambulans respon darurat karena ia bertugas di unit kardiologi dan resusitasi. Ia segera turun, jas dokter daruratnya berkibar. Risa melihat korban, dan kemudian, ia melihat dua sosok yang berdiri di dekat mobil, orang tuanya, dan seorang pria berlumuran debu yang tampak sangat familiar. Mama? Papa Reno? Apa yang terjadi? Risa bertanya, suaranya penuh profesionalisme. Riana menatap Haris, lalu ke Risa, yang kini akan memimpin penanganan darurat. Riana menyadari betapa kejamnya takdir. Haris, yang dulunya menolak membayar biaya operasi jantung anaknya, kini harus menyaksikan anaknya yang berprofesi sebagai dokter, memimpin tim untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Risa akan bekerja tanpa memandang latar belakang. Haris hanya bisa berdiri dan melihat. Haris, menyaksikan putrinya yang sukses dan berwibawa, akhirnya menerima hukuman terberatnya. Menyaksikan kesuksesan yang ia tolak, dan hidup dalam kesunyian yang abadi. Ia telah kehilangan hak untuk mengklaim Risa sebagai miliknya. Ia telah kehilangan segalanya. 3 tahun setelah Haris menghilang dari kehidupan mereka, Riana, Reno, dan Risa hidup dalam keharmonisan dan kemakmuran yang tak tertandingi. Risa kini menjadi dokter spesialis jantung anak penuh waktu, sering menjadi pembicara dalam konferensi medis internasional. Sementara itu, Risa S. Kitchen telah menancapkan bendera di Eropa dan Amerika melalui akuisisi strategis dan kemitraan yang didasari filosofi etika dan kesehatan. Riana diundang sebagai panelis utama dalam sebuah konferensi etika bisnis global di London. Tema yang diangkat adalah membangun kerajaan berintegritas di tengah badai ketidakpastian ekonomi. Kisah kebangkitan Riana, dari ibu rumah tangga yang dikhianati menjadi CEO global yang sukses, menjadi studi kasus yang menginspirasi. Dalam pidatonya di hadapan ribuan delegasi bisnis, Riana menekankan pentingnya moralitas dalam setiap keputusan finansial. Ia tidak menyebut nama Haris, tetapi setiap kata-katanya adalah cerminan dari tragedi masa lalunya. Saya belajar pelajaran terpenting dalam hidup saya saat saya dihadapkan pada pilihan, uang atau nyawa anak saya, ujar Riana, suaranya menggelegar namun penuh ketenangan. Bagi sebagian orang, uang adalah alat untuk menutupi kebohongan dan mengaburkan pengkhianatan. Bagi saya, uang harus menjadi konsekuensi dari kerja keras yang tulus dan integritas yang tak tergoyahkan. Jika Anda harus mengorbankan keluarga Anda, kesehatan anak Anda, atau harga diri pasangan Anda demi mencapai kekayaan, maka kekayaan itu hanyalah racun. Pidato Riana mendapat standing ovation. Setelah acara tersebut, ia dikerumuni oleh jurnalis dan investor. Kesuksesannya adalah pukulan telak yang tidak lagi membutuhkan aksi balas dendam, tetapi sudah menjadi pernyataan hidup. Jejak Amelia di London. Riana dan Reno mengambil waktu luang sebentar setelah konferensi untuk menikmati London. Mereka berjalan-jalan di sepanjang Sungai Thames. Saat mereka sedang menikmati makan malam di sebuah restoran mewah yang menghadap ke jembatan, Reno tiba-tiba menyentuh lengan Riana. Riana, lihat ke sana, bisik Reno, menunjuk ke sebuah meja di sudut. Duduk di meja itu adalah Amelia. Setelah bertahun-tahun, penampilan Amelia jauh berbeda. Ia memang masih mengenakan pakaian mewah dan perhiasan berkilauan, tetapi aura kemenangan yang dulu ia miliki telah meredup. Ia terlihat lebih tua dari usianya, dengan mata yang menyimpan kegelisahan. Ia duduk sendirian. Riana tidak terkejut. Setelah Haris hancur, Amelia pasti mencari mangsa lain.
Mengingat sifatnya yang haus kekayaan, ia pasti menemukan pria lain yang lebih kaya, seperti pengusaha tambang yang pernah Haris sebutkan. Tepat saat Riana mengamatinya, seorang pria parubaya, gemuk, dengan wajah merah karena marah, menghampiri meja Amelia. Itu adalah suaminya. Pria itu berteriak dengan suara keras yang memecah keheningan restoran, menggunakan bahasa Inggris yang kasar. Kau menghabiskan $50.000 lagi untuk tas sialan itu, Amelia. Kau pikir aku tidak tahu kau menyembunyikan kartu kredit di mana? Aku sudah memperingatkanmu. Aku akan menceraikanmu. Kau hanya sampah penggali emas. Amelia, sang pelakor yang dulu sombong, kini hanya bisa menunduk malu, mencoba menenangkan suaminya yang marah di depan umum. Cincin berlian yang dulu Haris berikan padanya, yang digantikannya dengan berlian yang lebih besar, kini menjadi simbol pengekangan, bukan cinta. Riana hanya menatapnya sejenak. Ia tidak merasakan sukacita. Hanya ada rasa iba yang dingin. Amelia mendapatkan berliannya, tetapi ia tidak pernah mendapatkan harga diri. Ia telah menukar kehidupannya dengan kandang emas. Riana tidak perlu membalas dendam pada Amelia. Kehidupan Amelia sendiri adalah pembalasan yang sempurna. Riana memegang tangan Reno. Ayo pergi, sayang. Pertunjukan sudah berakhir. Mereka pergi, meninggalkan Amelia yang menangis terseduh-seduh setelah suaminya pergi meninggalkannya sendirian. Riana menyadari, kehancuran Haris dan Amelia adalah karena pilihan mereka, bukan karena pembalasan Riana. Haris, di ujung negeri. Sementara Riana dan Reno menikmati kehidupan di London, Haris menjalani hidupnya di sebuah kota kecil di ujung Pulau Jawa. Ia telah menjual truknya dan kini bekerja sebagai buruh kasar di pelabuhan ikan. Suatu malam, Haris menemukan sebuah majalah bisnis lama di pondoknya. Di halaman depan, ada foto keluarga Riana, Reno, dan Risa dalam gaun dokter. Judulnya, The Golden Family, Risa's Kitchen mencapai $1 miliar. Haris menatap wajah Risa. Ia tidak merasakan kepahitan lagi, hanya rasa sakit yang mendalam karena penyesalan. Ia telah kehilangan anak yang luar biasa. Ia adalah seorang pria yang menjual masa depannya seharga sebuah berlian dan kebohongan murahan. Kondisi fisiknya mulai menurun. Pekerjaan berat dan pola hidup yang buruk membuat tubuhnya rapuh. Ia menyadari, waktunya tidak lama lagi. Haris mengambil pena dan kertas yang sudah menguning. Ia menulis surat, sebuah surat yang tidak dimaksudkan untuk meminta pengampunan, melainkan untuk sebuah pengakuan. Ia menulis tentang pengkhianatannya, kebohongan yang ia ucapkan, pengorbanan Riana, dan betapa menyesalnya ia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat Risa tumbuh. Haris tahu, Risa dan Riana tidak akan pernah membacanya. Namun, ia harus menulisnya sebagai pengakuan dosa terakhirnya kepada alam semesta. Kado untuk Risa. Beberapa hari kemudian, Haris mendapatkan kecelakaan kerja. Sebuah peti kayu jatuh dan menimpa kakinya. Ia dilarikan ke puskesmas setempat. Karena kondisinya yang serius dan ketiadaan biaya, dokter menyarankan agar ia dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Haris menolak. Ia tahu ia tidak akan punya uang. Ia hanya memohon kepada petugas puskesmas. Tolong, katanya dengan suara lemah, menyerahkan amplop lusuh berisi surat pengakuan itu, serta cincin emas polos peninggalan masa lalunya. Jika ada waktu, tolong, kirimkan ini ke alamat ini. Alamat itu adalah kantor pusat, Risa's Kitchen. Ini untuk putriku, Dr. Risa. Saya ingin dia tahu. Ayahnya tidak pernah melupakannya, bisik Haris. Petugas puskesmas itu mengangguk. Beberapa jam kemudian, Haris Pratama mengembuskan napas terakhirnya di bangsal puskesmas yang sederhana. Ia meninggal sendirian, sebagai buruh tak dikenal. Surat itu membutuhkan waktu seminggu untuk tiba di kantor pusat Riana, di antara tumpukan surat dari penggemar dan investor. Titik akhir. Riana menerima amplop lusuh itu. Stafnya ragu, tetapi Riana merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia membukanya. Ia membaca surat itu, pengakuan jujur Haris, di mana tidak ada permintaan pengampunan, hanya penyesalan murni. Di akhir surat, tertulis, "Aku hanya berharap, suatu hari nanti, saat aku sudah tiada, Risa bisa mengetahui bahwa aku, Haris Pratama, bangga padanya."
Dia adalah dokter terbaik. Dia adalah keajaiban yang pernah aku tolak. Riana tidak menangis. Ia hanya merasakan beban yang sangat berat terangkat. Dendamnya sudah tuntas. Haris tidak hanya bangkrut dan malu, tetapi ia meninggal dalam kesunyian yang abadi, tanpa satupun anggota keluarga di sampingnya. Itu adalah hukuman yang jauh lebih kejam daripada yang bisa Riana ciptakan. Di dalam amplop itu, terdapat cincin emas polos yang sudah Haris kenakan. Cincin itu terasa dingin di tangan Riana. Itu adalah sisa terakhir dari kehidupan mereka yang dulu, dan kini kembali padanya. Riana memanggil Risa, yang baru pulang dari shift malam. Risa membaca surat itu dengan tenang, tanpa air mata, hanya sedikit kesedihan. Apa yang akan Mama lakukan dengan cincin ini? Tanya Risa, menunjuk cincin emas polos itu. Riana mengambil cincin itu, lalu melemparkannya ke tempat sampah baja di bawah mejanya. Bunyi dentingan kecil bergema di ruangan mewah itu. Buang. Itu hanyalah sisa dari kebohongan, kata Riana. Kita tidak butuh peninggalan dari pengkhianatan. Warisan kita adalah integritas, dan warisanmu, Nak, adalah nyawa-nyawa yang akan kamu selamatkan. Risa mengangguk, memeluk Riana, dan kemudian pergi tidur. Riana duduk di mejanya, memandangi foto dirinya, Reno, dan Risa. Semuanya telah usai. Kemenangan sejati Riana bukanlah pada kekayaan atau pembalasan, melainkan pada kemampuannya untuk mengakhiri babak hitam itu dan memulai babak baru yang penuh cahaya. 1 dekade berlalu. Riana, kini seorang wanita parubaya yang elegan, duduk di kursi berlapis kulit di kantor pusat, Risa's Kitchen, yang kini menjadi salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Jakarta. Dari jendela besar, ia bisa melihat seluruh kota terbentang di bawah kakinya. Ia bukan hanya CEO, tetapi juga seorang filantropis terkemuka dan pembicara inspiratif. Kisahnya, yang dimulai dari penderitaan dan pengkhianatan, telah menjadi legenda di dunia bisnis, di mana ia selalu menekankan bahwa integritas adalah mata uang paling berharga. Suatu sore, Reno masuk ke kantornya sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Reno, dengan rambut yang mulai dihiasi uban di pelipisnya, tampak semakin berwibawa dan penuh cinta. Konferensi sukses besar, Riana, kata Reno, meletakkan cangkir teh. Mereka menyebutmu Ratu Integritas. Bahkan anak-anak muda kini lebih memilih berinvestasi pada perusahaan yang didasari etika, berkat ceritamu. Riana tersenyum, senyum yang kini penuh kedamaian, bukan lagi senyum dingin pembalasan. Semua itu karena satu pelajaran mahal, Reno. Pelajaran bahwa kekayaan yang dibangun dari kebohongan dan melukai orang lain, pada akhirnya akan kembali dalam bentuk hukuman yang sepi. Riana menyandarkan kepalanya ke bahu Reno. Mereka telah melalui segalanya bersama, membangun bisnis, membesarkan Risa, dan menghadapi bayangan Haris. Reno adalah bukti bahwa kesetiaan dan cinta tulus adalah pondasi yang kuat. Aku tidak pernah menyesal, Reno, bisik Riana. Aku tidak menyesal meninggalkannya. Aku tidak menyesal mengambil kembali hidupku. Dan aku tidak menyesal membiarkan dia menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Dr. Risa dan warisan nyata. Dr. Risa Anindita, di usia awal 30-an, kini bukan lagi seorang residen. Ia adalah dokter spesialis kardiologi anak yang sangat dihormati. Ia memimpin unit bedah jantung anak yang baru didirikan oleh Risa Seton Chance Foundation. Unit itu dilengkapi dengan teknologi tercanggih dan didedikasikan untuk melayani anak-anak dari keluarga kurang mampu. Risa adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ia tidak pernah mencari kemasyhuran. Misinya adalah sederhana, memberikan setiap anak kesempatan hidup kedua, kesempatan yang hampir dirampas darinya. Suatu hari, Risa sedang mengoperasi seorang bayi dengan kondisi jantung yang sangat kompleks. Operasi itu berjalan selama 8 jam. Setelah operasi berhasil, Risa pergi ke ruang tunggu untuk berbicara dengan orang tua bayi itu. Orang tua itu menangis haru, memeluk Risa. "Terima kasih, dokter. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Anda. Kami tidak punya uang sepeser pun untuk operasi ini. Tapi yayasan Anda adalah malaikat." Risa tersenyum lembut. "Jangan berterima kasih pada saya. Berterima kasihlah pada ibu saya. Dia yang mengajari saya
bahwa nyawa seorang anak tidak ternilai harganya. Biaya Anda sudah ditanggung penuh. Sekarang fokus pada pemulihan anak Anda. Saat Risa berjalan keluar dari rumah sakit menuju mobilnya, ia melewati sebuah patung kecil di lobi. Itu adalah patung seorang ibu yang sedang memeluk anaknya dengan hati yang berkilauan di dada. Di bawah patung itu, terukir nama, Ryaslav, The Fusion of Integrity. Risa menyadari, ini adalah warisan sejati ibunya, warisan yang jauh lebih besar dan abadi daripada Pratama Group yang kini hanya tinggal nama. Pengampunan yang dingin. Bertahun-tahun berlalu, kisah Haris menjadi legenda urban yang memilukan. Ia sempat mencoba mencari pekerjaan di panti jompo, tempat Nyonya Wina pernah dirawat, tetapi ia dipecat karena sering melamun dan tidak fokus. Ia menjadi semakin terasing, hidup berpindah-pindah, menyesali setiap keputusan yang ia buat. Suatu hari, Riana menerima telepon dari seorang perawat di sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Perawat itu menemukan sebuah surat tanpa alamat di antara barang-barang yang ditinggalkan oleh seorang kuli angkut yang baru saja dipecat. Surat itu ditujukan kepada Riana, CEO Risa's Kitchen. Isinya hanya beberapa kalimat, ditulis dengan tangan yang gemetar. Riana, aku dengar kabar keberhasilan Risa. Aku bangga. Aku sudah tahu sekarang bahwa aku tidak pantas diampuni. Aku hanya memohon satu hal, berikan Risa tahu bahwa ayahnya, Haris, telah menerima hukumannya. Aku telah membayar harga kebohonganku. Sekarang aku mengerti, mengapa kau menolakku kembali. Kau tidak menolakku karena dendam. Kau menolakku karena aku menjijikkan. Aku berdoa agar kalian bahagia selamanya. Riana membaca surat itu, lalu melemparkannya ke tempat sampah. Tidak ada amarah. Tidak ada air mata. Hanya penerimaan. Apakah kamu membacanya, Risa? Tanya Riana pada putrinya malam itu. Risa mengangguk. Ya, Emma. Surat yang sama seperti yang ia kirimkan dulu. Bedanya, kali ini, dia tidak meminta apa-apa. Apa yang kamu rasakan? Risa menatap ibunya. Aku merasakan kedamaian. Aku telah memaafkannya, Ma. Tapi memaafkan bukan berarti mengizinkannya kembali. Hidupku adalah bukti bahwa janji palsu dan pengkhianatan tidak akan pernah bisa mengalahkan cinta dan integritas yang tulus. Puncak kebahagiaan. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Riana dan Reno melakukan perjalanan kembali ke London. Mereka duduk di restoran mewah yang sama, di sudut yang sama, tempat Riana pernah melihat Amelia dipermalukan suaminya. Restoran itu kini terasa tenang. Mereka tertawa, berbicara tentang rencana masa depan Risa, dan ekspansi perusahaan. Kita menang, Riana, kata Reno, mengangkat gelasnya. Riana membalas tatapan Reno, yang di matanya, ia melihat bukan hanya cinta, tetapi juga kesetiaan yang teruji. Kita tidak menang, Reno, koreksi Riana, memegang tangan suaminya erat-erat. Kita membangun. Kita membangun kembali hidup yang hancur menjadi warisan yang abadi. Aku memenangkan pertarungan bukan saat Pratama Group bangkrut, tetapi saat Risa menyebutmu papa, dan saat aku berhasil menyelamatkan nyawanya dengan menjual perhiasan warisan ibuku. Itu adalah kemenangan sejati. Mereka duduk berdua di sudut yang tenang, mengenang masa lalu yang pahit yang kini telah menjadi fondasi kebahagiaan mereka yang tak tergoyahkan. Haris, sang pengkhianat, kini hanyalah bayangan yang pudar, yang tak lagi memiliki kekuatan untuk melukai. Riana, sang ibu yang berkorban, telah menjadi ratu integritas, yang menemukan kebahagiaan abadi di samping suami yang mencintainya, dan seorang putri yang menjadi keajaiban yang menyelamatkan dunia. Kisah tentang suami yang menolak memberi uang untuk operasi anak demi berlian sang pelakor, berakhir dengan kemenangan hati, integritas, dan cinta sejati yang dibangun dari nol.